sudah, ya kan? Lebih ramai. Oh iya, pernah lebih ramai. Mungkin ada big sound. Welcome to Universitas Bandar Lampung. As the first and largest private university in Lampung Province, which was established in 1981, UBL continued to contribute to producing the best professional and quality graduates for this country. Currently, Universitas Bandar Lampung has 12 bachelor's programs, 4 master programs, and 1 doctoral program. Universitas Bandar Lampung is in a strategic place in the city of Bandar Lampung. Surrounded by complete urban facilities such as hotels, shopping centers, sports centers, supermarkets, and other sustenance centers. We have 7 buildings to support students' lectures. 5 buildings are located on Campus A and 2 buildings are located on Campus B. The first is Building A. This is the Rectorate building. As the Rectorate building, this place is the center of campus activities. Inside this building, there is a lobby which houses the Academic Administration Bureau, Finance, and General Bureau for bachelor students. On the second floor, there is a meeting room which is usually used for joint discussion with a capacity of 30 people. We can also find the rectors and Lampung Administration Foundation working spacious there. VIP waiting room as a place to receive guests is also located in this floor. On the third floor, there is also a second meeting room which can accommodate about 50 people. The Faculty of Economics and Business has 2 study programs, Accounting and Management. This faculty has several facilities that support a teaching and learning atmosphere, such as a student discussion room, digitized and paperless classrooms, supportive lecturer rooms, the F building hall, which is usually used for student activities, and a comfortable campus atmosphere with a spacious lobby. The classrooms have been digitized using the website from UBL Apps. Universitas Bandar Lampung has a representative library in the camp and campus MSD. The Management Studies program laboratory is where bachelor students understand real-world business practice and how business decisions are made. To achieve this goal, this laboratory organizes various kinds of practicum, both regular practicum and supporting or optional practicum. In addition to practicum, this laboratory also cooperates with various parties to support the achievement of goal. Marketing Office provides information. Itu tuh Pak Andala udah siap di depan situ.
Selamat datang kepada Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Dewan Pengawas Yayasan Administrasi Lampung, selamat datang untuk Ketua Yayasan Administrasi Lampung. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru program Pasca Sarjana tahun akademik 2024-2025 dalam acara orientasi dan matrikulasi mahasiswa baru Doktor Manajemen Angkatan 3, Magister Manajemen Angkatan 82, Magister Hukum Angkatan 56, Magister Teknik Angkatan 51, Magister Ilmu Administrasi Angkatan 30 di Kampus Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman Kampus B Universitas Bandar Lampung, Sabtu 7 September 2024. Tabi pun. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Dr. Anda Haja Sri Hayati Barusman. Yang kami hormati Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Hajah Ratna Hapsari Barusman, MM, MH. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Virga Wenda, SE. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, Dr. Hajah Tina Miniawati Barusman, SE, MBA. Yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Irma Rahmawati Andala Ramaputra Barusman, SEMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA. Yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Andala Ramaputra Barusman, SEMAEC. Yang kami hormati Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Ibu Dr. Haninun SEMSAK. Yang kami hormati para Wakil Rektor, para Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi, para dosen, serta mahasiswa baru, Doktor Manajemen, Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Teknik, Magister Ilmu Administrasi, dan seluruh undangan yang kami banggakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Universitas Bandar Lampung. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara ini dapat membawa hikmah dan barokah bagi kita semua, maka marilah sejenak kita memanjatkan doa yang dalam kesempatan kali ini pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim SHMH. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya untuk memimpin doa secara Islam dan bagi agama lain agar dapat menyesuaikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dalam rangka mengikuti kegiatan orientasi dan matrikulasi program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas dalam menjalankan kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja serta menempuh studi secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani studi dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Serta limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan orientasi dan matrikulasi program Pascasarjana hari ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses hingga akhir nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah akan segala kesalahan dan dosa kami. Untuk itu, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Direktur Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, sekaligus secara resmi menerima mahasiswa baru program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Kepada Bapak Dr. Andala Ramaputra Barusman, SMAEC, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung sebagai Badan Hukum Penyelenggara Universitas Bandar Lampung, Ibu Hajah
Ratna Hapsari Borusman, MH, MM. Mohon berdiri Bu Ratna biar pada kenal dan tahu ini Bu Ratna. Dan yang terhormat juga hadir di sini pengawas Yayasan Lampung Ibu Irma Rahmawati. Silakan berdiri Ibu Irma. Kemudian yang hadir juga di sini pengurus yayasan, bendahara yayasan, yaitu Bapak Virgawenda Darwis. Silakan Pak Virgawenda. Kemudian juga hadir Ibu Direktur Eksekutif Yayasan Lampung Ibu Dr. Tina Miniwati Barusman, MBA. Dan yang terhormat, sini juga hadir para pejabat dan dosen. Saya perkenalkan satu-satu sekalian di sini. Yang pertama yaitu Bapak Wakil Rektor 1, yaitu Bapak Dr. Heri Rianto. Bapak Heri ini sebagai Wakil Rektor 1 di UBL dan juga sebagai staf pengajar di Magister Teknik. Beliau ini konsentrasi di struktur ya Pak Heri ya. Jadi dan cukup berkiprah banyak di Provinsi Lampung ataupun di nasional. Banyak sekali program-program pemerintah khususnya berkaitan infrastruktur itu melibatkan Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Kemudian juga hadir Wakil Rektor 2 yaitu Bapak Dr. Wakil 3 Bapak Dr. Bambang Hartono, SHMH. Silakan berdiri Pak Bambang. Pak Bambang ini selain menjabat sebagai Wakil Rektor 3 juga merangkap sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum. Jadi bagi mahasiswa Magister Hukum nanti akan banyak berkomunikasi dengan Pak Bambang Hartono. Beliau juga berprofesi sebagai advokat ya atau pengacara ya. Nah, mungkin sudah banyak ya mengenal kiprah beliau. Kemudian hadir di sini juga Asisten Direktur Program Pascasarjana Ibu Dr. Haninun ya, SMM. Nah, beliau ini pengajar juga di program studi Magister Manajemen. Nah, beliau hari-hari sebagai asisten direktur ya membantu saya sebagai direktur program Pasca yang berkaitan dengan segala kebutuhan akademik maupun non akademik ya. Silahkan nanti berhubungan dengan Ibu Dr. Haninun. Terima kasih Ibu Haninun. Kemudian juga hadir di sini para guru besar ya. Di depan sini ada yang pertama hadir Pak Profesor Dr. I. Ketut Saregi ya. Nah, beliau ini pensiunan dari Polri ya, jadi polisi jadi dosen. Nah, ini Pak Ketut ya. Jadi beliau sekarang sudah jadi guru besar, profesor di bidang ilmu pidana ya, Prof ya. Jadi yang mahasiswa Magister Hukum nanti banyak akan berhubungan atau diajar oleh Prof Ketut. Silakan Pak Ketut. Kemudian juga hadir Profesor Dr. Iskandar Ali Alam. Nah, Prof Iskandar ini menjabat juga sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBL ya. Nah, beliau juga nanti akan mengajar di program studi Magister Manajemen ya. Nah, field beliau ini di bidang manajemen operasional ya. Kemudian hadir juga Profesor Dr. Zainab Umpu Zainah ya. Nah, ini beliau ini sekarang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi, rencananya program studi S3 Hukum ya. Kita lagi masih proses untuk menunggu izin keluar penyelenggaraan program S3 Hukum. Insya Allah dalam waktu dekat nanti Bu Zainab sebagai kaprodinya dan juga Bu Zainab juga sebagai Ketua Pusat Studi Kajian Narkoba ya. Jadi maksudnya untuk menanggulangi narkoba, bukan untuk bagaimana cara pakai narkoba ya. Jadi ini kajian bidang narkoba ya. Makasih Bu Zainab. Ya, hadir juga ini Prof Samsudin ya, Prof Samsudin. Prof Samsudin ini fieldnya di bidang hukum agraria ya, yang terkait dengan tanah. Nah, ini kan Lampung banyak masalah. Nanti yang tertarik meneliti masalah tanah, yang tanahnya hilang, yang suratnya bermasalah, nanti bisa ambil tesis sama Prof Samsudin ya. Kemudian juga hadir Prof Mustafa ya, Prof Mustafa silakan hadir.
Prof. Mustafa ini mengajar nanti di program studi Magister Manajemen. Beliau di metodologi penelitian ya terkait dengan ilmu kuantitatif ini, beliau lah yang nanti akan memberikan pelajaran ya. Kemudian di sini juga hadir ketua program studi yang pertama, ketua program studi Magister Teknik ya, Bapak Dr. Sugito ya. Dr. Sugito MT ya. Nah, beliau ini juga sebagai kepala Laboratorium Teknik Sipil ya di UBL, yang mana lab UBL ini sudah terakreditasi KAN ya, begitu ya, terakreditasi sudah nasional dan sudah sangat berkiprah di Provinsi Lampung ataupun di Sumbaksel, bahkan di luar Sumbaksel sampai ke Banten sampai ke Jawa Barat. Jadi melakukan pengecekan ya atau uji lab terhadap semua infrastruktur fisik ya yang dibangun oleh dibiayai baik pemerintah ataupun non pemerintah. Ini biasa dilakukan pengujian oleh lab teknik sipil UBL. Ini Pak Gito ya. Silakan Pak Gito. Kemudian Kaprodi Magister Ilmu Administrasi Pak Dr. Agus Purnomo ya. Nah, beliau ini nanti sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi ya. Jadi mahasiswa MIA ya nanti akan banyak berhubungan dengan Pak Dr. Agus ya, berhubungan secara akademik maksudnya ya. Itu jangan hubungan yang lain. Oke, makasih Pak Agus. Kemudian hadir juga Pak Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi yaitu Pak Dr. Malik. Nah, nama lengkapnya Dr. Malik nggak pakai. Ya Malik aja ya, bukan Malik Yaumiddin, Malik aja. Dr. Malik ini Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi ya, nanti bersama Pak Agus nanti yang mahasiswa nanti akan banyak berhubungan ya, baik itu terkait dengan mata kuliah atau pembimbingan dan sebagainya. Kemudian hadir juga Sekretaris Program Studi Magister Hukum yaitu Pak Dr. Beni. Nah, ini masih fresh nih ya. Baru lulus bulan lalu ya dari Undes Nasional 11 Maret Surakarta ya. Nah, Pak Beni ini nanti akan membantu Pak Bambang sebagai Kaprodi di Magister Hukum ya. Jadi beliau ngantor hari-hari di sini ya, walaupun beliau berprofesi sebagai advokat, tapi sekarang ini lebih sering ke akademiknya gitu ya, karena sebagai sekretaris program studi ya, nanti teknis terkait dengan Magister Hukum dengan Pak Beni ini. Oke, terima kasih Pak Beni. Kemudian juga hadir di sini Pak yang doa tadi ya. Oh, udah nggak pakai peci ya, tadi pakai peci. Pak Lukman, Dr. Lukman ya. Oke. Ya. Dr. Lukman ini juga di bidang hukum, dokter bidang hukum. Ya, nah beliau ini nanti kalau izin dari program S3 Hukum itu sudah terbit, nanti beliau akan menjabat sebagai sekretaris ya, sekretaris program studi S3 Hukum. Jadi bagi mahasiswa Magister Hukum yang punya rencana untuk mengambil dokter hukum, nah siap-siap ya, nanti nggak berasa 2 tahun bisa langsung lanjut. Kalau sudah kita operasional nanti bisa tanya-tanya sama Pak Dr. Lukman ya, sebagai ahli di bidang hukum, beliau juga ahli di bidang agama gitu ya. Makanya tadi diminta doa gitu ya. Oke, makasih Pak Lukman ya. Kemudian banyak juga hadir yang sini saya perkenalkan satu-satu, mulai dari paling kanan sini ada Bu Dr. Susilowati. Nah, ya. Dr. Susilowati, Bu Susi panggilannya, ini mengajar di Magister Teknik ya, dan beliau juga jabatannya sebagai dekan di Fakultas Teknik UBL. Nah, Fakultas Teknik UBL, di UBL ini S1, beliau membawa 3 program studi. Yang pertama Teknik Sipil, kemudian yang kedua Teknik Mesin, yang ketiga Teknik Arsitektur. 2 program studinya yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin sudah terakreditasi unggul. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Karena itu satu-satunya di Sumatera Selatan bahkan teknik mesin ya. Teknik mesin satu-satunya di Sumatera. Teknik sipil yang pertama ya di Lampung ini, yang di Provinsi Lampung cuma satu-satu yang swasta ya. Bahkan teknik mesin nggak ada, yang negeri juga belum ya. Belum negeri, jadi Unila pun belum. Teknik mesinnya masih baik sekali. Kita unggul itu paling tinggi
ya. Good. Dan itu yang mengakreditasi itu dari LAM Teknik namanya, Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik, itu ada logonya di kanan. Kalau Pak Iskandar tadi dari manajemen 2 program studi, yaitu manajemen dan akuntansi, dua-duanya pun terakreditasi. Yang pertama itu manajemen unggul, yang kedua akuntansi itu A, gitu ya. Itu jadi sekarang lagi proses untuk unggul karena levelnya hampir sama A sama unggul itu. Bahkan program studi manajemen ya itu sudah terakreditasi internasional ya, dari Taiwan. Itu ada logonya itu HEACT, Higher Education Economic Control Taiwan ya. Itu lembaga akreditasi internasional satu-satunya di Sumatera Selatan ya. Itu ya, bahkan di Sumatera yang ada yang lain itu di Universitas Andalas ya. Kalau di Jakarta itu ada BINUS sama lupa saya ada satu lagi ya. Jadi tidak banyak yang bisa terakreditasi internasional karena syaratnya cukup berat ya. Oke, kemudian di samping Bu Susi ini namanya Bu Dr. Aminah ya. Nama lengkapnya Aminah. Ya. Bu Aminah ini ketua program studi akuntansi ya. Akuntansi, beliau ini doktor bidang akuntansi, spesifik sekali ilmunya, dan juga sudah bersertifikat ya, CA ya, sertifikat sertifikat accounting gitu ya. Nah, ini beliau akan mengajar nanti tentang accounting management ya di program studi magister manajemen. Kemudian di sebelahnya ini namanya Pak Dr. Hairudin ya, tepuk tangan ya. Nah, Pak Hairudin ini spesial ya karena rambutnya itu ya. Rambutnya itu walaupun badai nggak bakal berubah ya. Jadi Pak Hairudin ini sekretaris fakultas di ekonomi dan bisnis UBL. Beliau juga nanti akan mengajar di bidang akuntansi ya, karena beliau doktor di bidang akuntansi ya. Kemudian di sebelahnya Pak Mustafa ada Pak Andi, Dr. Andi Wijaya ya. Nah, ini Pak Andi ini juga pejabat ya di pemerintahan Lampung Utara ya. Yang Lampung Utara pasti kenal lah sama Pak Andi ya. Ini sekda ya Pak ya. Bapeda. Ya pernah juga sebagai sekda kalau nggak salah ya. Tagamus ya. Banyak lah jabatan di Indonesia saya sampai nggak hafal gitu ya. Jadi pokoknya di pemerintahan sudah sangat berkiprah ya. Nah, beliau juga nanti akan mengajar di Magister Ilmu Administrasi ya. Oke, makasih Pak Andi. Kemudian di sebelah situ ada Pak Dr. Oktavianur ya. Nah, Pak Dr. Oktavianur ini menjabat sebagai ketua program studi di S1 Ilmu Administrasi Bisnis ya. Administrasi Bisnis. Beliau juga nanti akan mengajar di program studi manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia ya, sumber daya manusia. Jadi kita nanti akan Pak Okta diplot mengajar di MM dan di MIA juga ya. Oke, makasih Pak Okta. Kemudian di sebelah Pak Okta ada Pak Dr. Rajiman. Nah, beliau ini di Magister Teknik ya, nanti akan banyak mengajar di Magister Teknik. Oke, makasih. Kemudian Pak Dr. Rizwan ya. Pak Dr. Rizwan. Nah, beliau ini dokter di bidang akuntansi ya, dan juga senangnya angka gitu loh. Jadi nanti statistik ya, multivariat, pokoknya hitung-hitungan nanti sama Pak Dr. Rizwan. Kemudian di sebelahnya ada Pak Dr. Devrizal ya. Nah, Pak Dr. Devrizal ini nanti akan mengajar di Magister Manajemen ya, di bidang manajemen keuangan ya. Nah, beliau ini juga sebagai ketua penjaminan mutu di UBL ya. Jadi UBL tadi saya sebutkan sedikit sekilas tentang akreditasi itu sebelum kita ajukan itu selalu dikontrol kegiatan kita tentang akademis itu oleh Pak Devrizal, karena beliau juga selain sebagai ketua penjaminan mutu, beliau adalah asesor ya. Asesor itu orang yang menilai apakah sebuah program studi layak atau tidak mendapatkan kualitas, apakah baik sekali, baik ataupun unggul dari Lamemba. Di situ ada logo Lamemba, Lembaga
akreditasi mandiri ekonomi, manajemen, bisnis dan administrasi. Ya, nah beliau ini asesor. Ya. Kemudian sebelahnya ada Pak Dr. Henry Dunan. Ya, Henry Dunan. Ini mirip-mirip namanya sama Ketua Palang Merah ya, Bapak Palang Merah Dunia. Nah, beliau ini sebagai Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat ya. Jadi semua riset-riset yang dilakukan oleh UBL banyak sekali melakukan riset. Nah, itu di bawah koordinirnya Pak Henry Dunan, Dr. Henry Dunan. Beliau nanti akan mengajar di Magister Manajemen ya. Oke, makasih Pak Henry. Kemudian terakhir ada Pak Dr. Afrizal ya. Nah, Pak Dr. Afrizal ini nanti akan mengajar di Magister Teknik ya. Oke, makasih Pak Afrizal. Ada lagi? Oke, sudah semua ya, baik. Oke, jadi alhamdulillah ya rabbil alamin ya, pada hari ini kita bisa hadir di sini di ruangan aula gedung M lantai 5 ya, kampus Sri Hayati Barusman atau kampus B atau kampus program pascasarjana UBL dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam rangka untuk acara orientasi mahasiswa baru program Doktor S3 angkatan ke-3, kemudian juga program Magister Manajemen angkatan 82, kemudian program Magister Hukum angkatan 56 ya, Magister Teknik angkatan 51 dan Magister Ilmu Administrasi angkatan 30 ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang serta apapun. Salawat dan salam marilah kita panjatkan dan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu semua, para hadirin calon mahasiswa baru ya, saya atas nama Rektor Universitas Lampung mengucapkan selamat datang ya kepada para hadirin semua, Bapak Ibu semua di kampus Pascasarjana. Dan juga Pak Rektor yang mestinya hadir, tapi beliau karena ada satu kepentingan tidak bisa hadir, menitipkan salam untuk kita semua. Ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa Bapak Ibu semua ya telah memutuskan untuk mengambil program magister ataupun doktor di UBL adalah sebuah pilihan yang tepat. Ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua ya. Pilihan yang sangat tepat ya. Kenapa? Tentu ada beberapa alasan yang bisa saya kemukakan di sini ya. Yang pertama bahwa UBL adalah sebuah lembaga yang memiliki reputasi yang cukup panjang ya, sejarah cukup panjang dan reputasi yang juga cukup dikenal ya, baik di kancah nasional maupun untuk internasional. UBL berdiri sejak tahun 1972, yang artinya tahun ini sudah menginjak umur 52 tahun. Ya, bukan sebuah usaha yang mudah untuk bisa bertahan dalam waktu yang cukup panjang seperti itu. Kita sudah melewati masa 50 tahun atau disebut dengan UBL emas ya, dan kita akan terus mencoba berkibar ya, bukan cuma di level nasional tapi internasional ya. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ya tentang visi UBL. Oh, visi UBL adalah to be a world class entrepreneurial university. Ya, ingin menjadi universitas yang berkelas dunia dengan jiwa wirausaha. Itulah visi UBL ya, itulah yang kita kejar ya. Nah, dalam prosesnya ya selama 52 tahun ini tentu banyak mengalami kendala, hambatan ya ataupun capaian tentu. Ya, khusus untuk program Pascasarjana berdiri sejak 1997, yang berarti sudah memasuki umur 27 tahun, ya, dengan program pertama yaitu Magister Manajemen, dan itu yang pertama di Lampung, ya, tepuk tangan dulu, ya, pertama di Lampung dan hanya 2 di Sumatera pada saat itu program Magister Manajemen, yaitu di UBL dan di USU. Universitas Sumatera Utara, ya, baru selanjutnya kampus-kampus negeri membuka program yang sama, ya. Nah, sejak saat itu terus kita berpacu ya untuk bagaimana membuat
kualitas pembelajaran lebih baik dan juga terus mengembangkan program-program yang ada di sini, ya. Sehingga capaian-capaian yang kita raih itu bukan karena langsung seperti membalikkan telapak tangan, tidak, itu sebuah proses yang panjang. Oleh sebab itu maka dalam pencapaian itu maka kita mendapatkan rekognisi, ya, mendapatkan penghargaan, ya, dari pemerintah ataupun dari pihak independen, pengakuan, itu yang disebut dengan akreditasi, ya. UBL memiliki 14 program studi, yang mana dari 14 itu 7 program studinya itu sudah terakreditasi A atau unggul. Dan itu adalah yang terbanyak, ya, terbanyak di Sumatera bagian selatan, ya. Dari cuma sekitar tadi malam saya hadir di Raker, pembukaan Raker itu cuma ada 18 program studi yang terakreditasi unggul di Sumatera bagian selatan. 7 ada di UBL, ya. Kemudian juga UBL telah mendapatkan akreditasi internasional, ya, dari lembaga akreditasi internasional dari Taiwan, ya, untuk program studi magister manajemen, dan terus nanti akan kita coba untuk program studi yang lain, ya. Nah, jadi ini sebuah proses yang panjang, ya, sehingga ini capaian-capaian tadi dapatkan penghargaan dan juga pengakuan, sehingga kita sering sekali, ya, mendapatkan semacam invitation, undangan dari pihak bahkan dari luar negeri, ya, untuk bisa berkolaborasi. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu UBL diundang oleh pemerintah China, RRC Tiongkok, untuk berkolaborasi bagaimana memindahkan atau membuat kehidupan di bulan, ya. Jadi kita sengaja diundang, ya, diundang oleh pemerintah China untuk bagaimana membuat strategi manusia bisa hidup di bulan. Pemerintah China mengundang hampir dari 5.000 saintis di dunia, dari 500 institusi, ya, untuk berkolaborasi. Di Indonesia diundang 3, ITB, UGM, dan UBL. Itu, ya. Dan yang hadir di situ justru UBL, ya. Dan ini bukan sesuatu yang katakanlah tiba-tiba, tidak. Itu karena recognition itu tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, alasan kenapa Bapak Ibu memilih UBL dan itu sudah merupakan pilihan yang tepat. Karena kita melaksanakan proses ini selama 90 tahun itu sudah secara struktur dan sistematis. Ya, kita merancang program seperti S2 ini bisa selesai dalam 4 semester. Ya, jadi Bapak Ibu bisa hitung mulai saat hari ini 4 semester ke depan kurang lebih antara 18 sampai 20 bulan. Ya, Bapak Ibu akan selesai dan menyandang gelar magister. Baik itu yang MM, MH, MT ataupun MIA. Dan untuk program S3 kita sudah mendesain program itu selesai dalam 3 tahun atau 6 semester. Ya. Jadi kita sudah sangat berpengalaman melakukan pengolahan program kegiatan perkuliahan, ya. Meskipun Bapak Ibu kuliah di sini cuma weekend, hari Jumat dan Sabtu, ya, tapi kita sudah membuat sedemikian rupa sehingga itu bisa cukup waktu dan diakui serta berkualitas, ya. Tentu di luar banyak pilihan. Kita bisa dapat gelar banyak jualan di luar, ya. Ada mau S2, mau S3, banyak sekali. Cuma ya kita nggak bisa pakai, apalagi sekarang, karena semua proses kegiatan itu harus terekam di namanya PD Dikti, ya, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Nah, Bapak Ibu bisa nanti cek. Kalau ada temannya kuliah di mana, oh saya lagi ngambil program S2 juga nih, di kampus A, kampus B, cek aja namanya, cek aja NPM-nya, ada nggak namanya di situ. Kalau tidak ada, berarti dia tidak legal, gitu loh, ya. Nah, jadi kita sudah buat sedemikian rupa perkuliahannya cuma hari Jumat dan hari Sabtu, ya. Dan itu juga kita informasikan, ya, kepada
Bapak Ibu ya, baik waktu pas masa pendaftaran ataupun nanti masa orientasi saat ini ya, termasuk juga ke keluarga, ke khalayak ya. Jadi kalau nanti ada orang rumah nanya ke kami, bapaknya pergi kuliah hari Rabu malam, kita jawab nggak ada kuliah Rabu malam, adanya cuma Jumat malam sama Sabtu ya. Kalau Jumat Sabtu kita jawab iya Jumat malam dan Sabtu. Jadi kalau di luar itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi tolong diinfokan juga nanti ke keluarganya, ke atasannya, ke rekan kerjanya bahwa ini jadwal kuliah saya itu ya. Nah, tugas kelompok ya tambahan. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah ya bahwa kita sangat lengkap ya dari sisi sarana maupun prasarana ya. Sarana prasarana ini karena merupakan salah satu syarat untuk bisa mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari akreditasi ya. Kita ada 2 kampus, kampus A atau kampus S1 kurang lebih jaraknya 1,5 kilo dari sini, dan ini kampus B atau kampus program pascasarjana. Kita memiliki semua ini sendiri yang dikelola oleh Yayasan Lampung ya. Kita banyak gedung perkuliahan yang semua standarnya sama ya, standarnya sama ya, full AC, LCD projector, WiFi ya. Kemudian juga kita memiliki sistem informasi akademik yang disebut dengan UBL Apps atau aplikasi UBL ya. Jauh sebelum pemerintah mencanangkan tentang adanya digitalisasi, kita sudah lebih dulu melakukan itu. Makanya kemarin pas waktu saat pandemi, orang pada panik bagaimana cara berkuliah ketika pandemi. Ya mohon maaf, UBL sudah duluan menggunakan kuliah online, sistem perkuliahan online, absensi online dan sebagainya. Bahkan yang model terbaru ini lebih canggih lagi, nanti di dalam matrikulasi nanti akan dijelaskan ya. Jadi semua bahan ajar, semua informasi itu ada di dalam aplikasi tersebut ya, dan itu dibangun oleh internal UBL, oleh dosen maupun mahasiswa gitu loh ya. Jadi kita memang selalu sesuai dengan semboyan kita, entrepreneurial ya. Kita memacu inovasi dan kreativitas dari dalam tuh ya. Jadi terkait dengan sarana prasarana itu juga kita sangat fokus di bidang itu ya. Kemudian juga UBL ini sangat mengedepankan value dan culture ya. Nilai value ya. Value itu sesuatu yang berharga, yang tidak bisa dibeli ya, tapi dia mempunyai nilai, itulah value ya. Value UBL apa? Mengedepankan quality ya, mengedepankan quality. Oleh sebab itu di dalam budaya UBL itu kita mengenal 5 nilai budaya UBL ya. Yang pertama adalah moral dan ethics. Moral dan ethics itu adalah budaya pertama yang diterapkan di sini. Jadi bagaimana berinteraksi dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa karyawan, itu ada tata caranya, ada sopan santunnya, ada etikanya. Ya, kita selalu mengajarkan atau memberikan informasi ya pada mahasiswa bahwa setinggi apapun pendidikan kita, kalau tidak mempunyai etika, maka dia tidak punya value. Itu loh, ya. Jadi penting sekali karena kita tahu bahwa bangsa kita ini krisis value, ya, krisis value, krisis etika. Ya, oleh sebab itu di sinilah di kampus lah kita mencoba membentuk yang kita sebut dengan value dan cultures, ya. Kemudian yang kedua, ya, nilai budaya UBL yaitu adalah entrepreneurship. Ya, makanya di dalam visi kita to be entrepreneur university, world class university, kata entrepreneur itu selalu berulang-ulang, dan UBL adalah satu-satunya kampus yang memiliki pusat ya entrepreneurship ya, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan ya, atau Center Excellence of Entrepreneurship ya. Itu satu-satunya ada di Sumbaksel, khusus satu gedung. Disitulah
mahasiswa dan dosen berkolaborasi menghasilkan bermacam-macam temuan. Ya, temuan itu kemudian dikomersialisasikan dan mendapatkan hak paten. Ya, kita bahkan mendapatkan hak paten dari beberapa penemuan yang dilakukan oleh dosen mahasiswa dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai macam industri. Terakhir tadi kita pernah kerjasama dengan Krakatau Steel dalam bagaimana membuat lasers untuk pemotongan baja. Kemudian kita juga pernah bekerja sama dengan Garuda Maintenance Facility untuk bagaimana memaintain pesawatnya menggunakan teknologi AI. Dan yang terakhir yang saya sebutkan tadi, kita diundang oleh pemerintah China untuk bagaimana membangun pemukiman di bulan. Nggak tanggung-tanggung pemerintah Cina sudah memikirkan bagaimana pindah ke bulan, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang value yang kita miliki di sini, ya, adalah quality, ya, quality. Ya, kita selalu mengedepankan quality. Makanya di sini kalau nggak kuliah, ya nggak bisa, harus kuliah. Dia pejabat Pak di kantornya dia, ya silahkan. Tapi begitu dia masuk ke sini sebagai mahasiswa, ikuti aturan. Aturannya apa? Harus kuliah, gitu loh. Kuliah, ya enjoy, silahkan dinikmati perkuliahannya, coba didalami, ya, coba dinikmati, coba diambil. Apa yang bisa diambil, ilmunya kah, pengetahuannya kah, koneksinya kah, jaringannya kah, ya. Nah, ambil manfaat sebesar-besarnya, ya. Karena waktu 20 bulan sampai 24 atau 18 sampai 24 bulan itu bukan waktu yang lama, itu singkat sekali. Bapak Ibu hari ini di sini, toto nanti udah siap-siap mau diwisuda. Biasanya sih ketagihan, karena tiap satu biasanya ke kampus, kok tiba-tiba kalau sudah lulus bengong di rumah. Ya, sudah ngambil lagi, ngambil S3. Kalau nggak mau S3, ambil S2 lagi boleh juga, gitu. Ya, silakan. Ya, nah itu. Ya. Nah, tuh, ya, jadi ketiga tuh. Ya. Kemudian yang keempat, ya, adalah global oriented. Kita selalu mencoba berpikir secara global, ya, karena kita ini hidup di dunia yang dunia ini sekarang sudah taraf globalisasi sudah sangat pesat sekali, ya. Nah, kita harus update terhadap perkembangan dunia, maka kita berpikir secara global, ya, global. Kalau kita lihat di Indonesia, ya, bahwa ekonomi Indonesia ini tidak mungkin terlepas dari globalisasi. Ya, kita ke kampus menggunakan mobil, kendaraan, mobil, motor, semua merek global. Pakai handphone merek global. Ya, baju merek global, sepatu merek global, makan merek global. Ya, itu semua globalisasi. Nah, kita harus bisa mengetahui bagaimana sistem global itu bekerja. Ya, dan kita harus terlibat di situ. Kita harus ambil peran di situ. Kita harus berpikir secara global. Ya, nah makanya di UBL ini dosen-dosen pun kalau melakukan riset, penelitian, publikasi itu levelnya juga sudah global. Ya, kalau dosen itu wajib menulis artikel namanya yang akan terbit di jurnal internasional, baru dia bisa naik jenjangnya, ya, ke level yang lebih tinggi. Untuk jadi profesor itu harus punya artikel berkaliber internasional, ditulis dalam bahasa 5 bahasa internasional, ya, diakui di dunia, gitu loh, ya. Jadi nggak gampang memang. Kalau cuma bahasa Indonesia banyak, tapi kalau udah bicara udah levelnya bahasa dunia, itu nggak semua orang bisa. Ya, tapi ternyata di sini di UBL bisa. Nah, mahasiswa pun juga begitu. Nanti di tugas akhirnya mahasiswa kita akan minta untuk menulis tesis namanya. Dan tesis itu pun nanti akan kita publikasikan di jurnal internasional. Ya, nanti Bapak Ibu juga punya legacy. Ya, punya peninggalan, someday nanti sudah lulus sudah berapa tahun kemudian punya cucu, punya anak, cerita Bapak ini kuliah beneran. Ya, ini ada buktinya nih, publikasi Bapak Ibu nih, terbit di jurnal internasional. Kan bangga kan? Ya. Nah, itu, ya. Kemudian yang terakhir di UBL ini kita menganut budaya yaitu learning and knowledge sharing. Ya. Artinya apa? Kita harus terus belajar. Dosen di kelas
bukan berarti dia satu-satu yang mengetahui semua ilmu, bukan. Maka perlu kolaborasi dosen mahasiswa. Ya, apa yang diketahui dosen di-share ke mahasiswa. Apa yang diketahui mahasiswa di-share ke dosen. Karena ilmu itu bukan apple to apple. Ya, paham apple to apple? Apple to apple, Anda punya apple 1, saya punya apple 1, tukeran. Jumlah apelnya sama. Sama-sama 1. Tapi kalau knowledge, pengetahuan, pengalaman, Anda punya, saya punya, kita tukeran. Saya nggak hilang, Anda nggak hilang, kita malah sama-sama jadi nambah. 2 orang saya kasih, nambah berarti 2 orang lagi. Terus begitu. Ya, itulah perlunya sharing ilmu. Dan di sini kita lakukan. Ya, di sini kita melakukan itu. Ya, jadi silahkan saja. Kita di sini perkuliahan, ya, dilakukan secara interaktif. Ya, mahasiswa silahkan berinteraksi di bidang ilmunya masing-masing dengan dosen. Kalau ada sesuatu ide berdasarkan pengetahuan silakan didiskusikan, tidak masalah. Ya, bahkan juga UBL sangat sering melakukan kegiatan seminar-seminar, conference yang levelnya juga kelas dunia. Ya, nanti Bapak Ibu mahasiswa biasanya saya wajibkan nih kalau angkatan baru untuk ikut biar tahu nih seperti apa sih conference, seperti apa sih seminar internasional. Oh, pembicaranya dari Eropa, pembicaranya dari Inggris. Pak, di bahasa Inggris ya nggak apa-apa, dengerin aja dulu. Nanti lama-lama juga ngerti. Gitu. Ya, jangan mudah anti duluan. Pak, bahasa Inggris, wah, nya aja mak dapok Jawa Inggris, bahasa Inggris bahasa Lampung, ya, nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah, pokoknya nikmatin aja dulu, nanti lama-lama juga bisa, gitu, ya. Nah jadi tuh ya kenapa ya kita memang memilih di UBL, ya. Dan harapan saya, Bapak Ibu semua, ya, untuk bisa selesai tepat waktu, ya, di UBL ini, maka juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama apa? Bapak Ibu harus punya, kalau kata Prof. Yusuf mengutip daripada Prof. Burang Saragi, itu yang pertama harus punya tekad. Ya, tekad itu keinginan, ya, keinginan untuk bisa menyelesaikan kuliah, ya, karena biasanya hari Sabtu mungkin Bapak Ibu libur, ya, atau istirahat di rumah, ya, ini harus ke sini. Ada yang dari Bengkulu, ada bahkan yang dari Palembang. Kalau bukan karena tekad, nggak mungkin datang ke sini. Tepuk tangan mana dari Palembang? Palembang ada? Ada hadir nggak? Palembang, nah, tuh, dari Bengkulu ada juga. Tepuk tangan, dari Bengkulu. Coba tuh, nah, ini. Ya kasih tepuk tangan dulu nih. Ya, berapa jam Pak dari Bengkulu? 12 jam. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, bukan main-main, ya. Dari Bengkulu aja 12 jam lewat ke sini, ya. Apalagi kita yang cuma di benar-benar Lampung harusnya lebih semangat dibandingkan dari teman-teman yang jauh, ya. Tuh. Jadi harus punya tekad, ya. Kemudian yang kedua apa? Tekun. Ya, tekun. Tekun itu artinya apa? Ketika Bapak Ibu jadi mahasiswa, ya, maka statusnya sudah berubah mengikuti aturan yang ada di kampus. Begitu dosennya kasih tugas, ya kerjakan. Ya ikutin aja, kerjakan. Ya. Begitu disuruh ujian, ya belajar dulu. Belajar dulu terpaksa, harus belajar lagi. Tekun, ya. Jadi apa namanya, nggak ada orang bodoh dan nggak mungkin bodoh. Di sini ini nggak ada yang bodoh. Kalau bodoh nggak mungkin ada di ruangan ini. Ini semua orang pintar semua. Ini orang-orang terpilih semua yang ada di ruangan ini. Karena kalau berdasarkan kita data, tadi malam saya dari Raker melihat data, Pak Dirjen kasih data, bahwa di Indonesia yang bisa menikmati pendidikan tinggi itu cuma 30%. Itu S1. Level S2 lebih rendah lagi, di bawah 20%. Jadi dari 100 orang, cuma kurang dari 20, bahkan lebih rendah, yang bisa mengenyam pendidikan level strata 2 atau magister ataupun kalau yang dokter lebih sedikit lagi. Ya, jadi hanya orang-orang terpilih yang bisa ada di ruangan ini. Ya tepuk tangan buat Bapak Ibu semua nih. Ya. Tuh. Nah, jadi itu harus tekun, ya. Tekun artinya rajin kuliah. Ya jangan lupa juga nanti kalau ada
Mbak Dian namanya bagian keuangan kirim surat cinta, nah ditanggapi. Ya. Ya. Karena nanti kalau nggak ditanggapi, dicuekin, giliran mau masuk kelas nggak bisa absen, terblokir. Gitu. Jadi kalau ada masalah apapun itu, silahkan dibicarakan. Ada solusinya pasti. Ya, karena UBL tagline-nya Solution for Present and Future. Ya, solusi untuk saat ini ataupun di masa yang akan datang. Ya. Dan yang terakhir, ya, tadi nekat, ya, tekun. Yang terakhir adalah tabah. Tabah, ya, tabah. Ya, tabah gimana? Namanya mahasiswa. Kalau marah dosennya, ya tabah, jangan dilawan. Dosen itu marah maksudnya supaya kalian jadi lebih baik, ya, supaya ngerti, kasih tahu gitu loh. Jadi caranya gimana supaya bisa tabah? Kayak Pertamina, mulai dari nol. Kosongin nih otak bahwa kita pinter. Ya, jangan merasa pinter. Ya, kita harus merasa bodoh. Dengan merasa bodoh, maka semua ilmu baru akan kita serap. Tuh. Ya, tapi kalau kita merasa pinter duluan, saya lebih pintar dari Pak Bambang, walaupun Pak Bambang memang ahli bidang hukum, saya lebih jago karena saya lebih banyak perkara menang dibanding dia. Enggak boleh begitu. Ya. Kalau di sini bicaranya adalah akademis. Ya. Nah, terima aja apa yang diberikan oleh dosen. Kalau memang mau didiskusikan, silahkan diskusikan dengan baik-baik, seperti kembali ke value yang pertama, etik tadi. Ya. Bila perlu buat tulisan ilmiah. Kalau di akademik itu, kalau kita punya ide, ingin membantah ide yang lain, buatlah tulisan. Jangan hanya bicara. Buat tulisan, buktikan tulisan tersebut. Itu baru akademis. Ya, baru akademis. Ya. Nah, jadi itu yang terakhir. Harus tabah. Ya, tabah. Susah cari parkir. Tabahlah. Jangan ngomel-ngomel. Ya, pasti dapat sih insya Allah kalau di UBL kita siapin parkir di sini. Ya, kalau layanan insya Allah kita layanannya bintang 5 lah orang bilang. Ya, layanan bintang 5, satpam, tukang parkir pasti akan cariin parkir buat bapak ibu yang bawa kendaraan, ya, disiapin kopi gratis, ya, bahkan ada alumni yang sengaja kangen ke sini, ngapain? Cuma pengen nikmatin kopinya UBL katanya. Saya bilang kan banyak sih jualan beda pak katanya, mungkin beda cara menikmatinya ya, gitu ya. Nah jadi itu saja ya, jadi saya atas nama Rektor Semen Lampung dan atas nama program Pascasarjana Semen Lampung dengan ini menerima dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan ini menerima Bapak Ibu semua sebagai mahasiswa masih baru program Pascasarjana, Magister Manajemen, program Magister Pesena, program Doktor S3 angkatan 3, Magister Manajemen angkatan 82, Magister Hukum angkatan 56, Magister Teknik angkatan 51, dan Magister Ilmu Administrasi angkatan 30 resmi diterima di UBL. Demikian kiranya, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, janji mahasiswa yang akan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Untuk seluruh mahasiswa baru dimohon untuk berdiri. Kepada mahasiswa yang bertugas, dipersilakan untuk maju ke depan. Kami, mahasiswa baru program doktor dan magister Pascasarjana Universitas Bandar Lampung dengan ini berjanji. 1. Diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Dimohon untuk mengulangi.
mahasiswa program doktor dan magister. Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung dengan ini berjanji. Satu, taat dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Dua, berperilaku disiplin dan jujur. Tiga, aktif, rajin kuliah dan lulus tepat waktu. Empat, kreatif, inovatif dan siap mengabdikan ilmunya bagi masyarakat. 5. Menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Saudari Nadia. Dimohon dengan hormat Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa untuk berdiri. Dimulai dari sesi pertama, program Doktor Manajemen. Mohon berkenan untuk yayasan dan senat untuk bersiap-siap mengisi untuk formasi, foto bersama, dan untuk program dokter mohon bersiap-siap. Para peserta senat, para yayasan, bisa maju ke depan. Untuk program dokter, sebentar, kita susun yayasan dan peserta senat. Oke, para senat sudah siap semua, diikuti oleh program doktor untuk S3. Dan para dosen yang hadir mengisi baris kedua. Para dosen yang hadir mengisi baris kedua. Para dosen yang hadir mengisi baris kedua. Bapak silakan Bapak.
Ini kena. Ini bocor nggak, Miss? Yang depan bocor nggak? Depan. Ya, mohon tunggu sebentar. Kita atur tempatnya. Bersiap-siap habis ini Magister Manajemen. Oke, mohon perhatian untuk yayasan para senat yang duduk. Mohon tangannya diletakkan di paha biar kita seragam semua. Oke. Yang berdiri di belakang. Oke, tahan ya. Layangkan pandangan Anda ke depan. Senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi ya. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, boleh dikepalkan tangannya. Senternya yang ini. Yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Tangannya. Pak, ya. Oke, ke depan semua. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Bebas pakai suara ya, biar seru ya. 1, 2, 3. Oke. Para senat, para dosen mohon tetap di tempat. Program doktor bisa kembali ke tempat dan bersiap-siap Magister Manajemen. Bersiap-siap untuk Magister Manajemen. Yang merasa mahasiswa baru Magister Manajemen, mohon ke depan, ambil posisi. Yang kita diisi di kanan kiri ya. Yang merasa dirinya tinggi, isi di posisi kanan dan kiri. Ya boleh.